Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Farida, NIM 21104174776. Saya berasal dari kelas M4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan manusia di dalam organisasi. Berikut materinya. Nah, teman-teman, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Seperti yang sudah kita ketahui, manusia adalah faktor utama yang sangat penting dalam setiap organisasi apapun bentuknya. Ketika manusia memasuki dunia organisasi dan dia beraktivitas di sana, maka itulah awal perilaku manusia yang berada dalam organisasi itu. Oleh karena itu, persoalan-persoalan manusia senantiasa berkembang berdasarkan situasi dan kondisi dan semakin sulit dikendalikan, maka persoalan-persoalan organisasi dan khususnya persoalan pribadi organisasi semakin hari semakin berkembang. Menurut Nawawi mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang kompleks dan unik dan diciptakan dalam integrasi dua substansi. Yang pertama, substansi fisik atau jasmani sebagai unsur materi, sedangkan substansi kedua yaitu disebut jiwa atau rohani yang bersifat non-materi. Selanjutnya Nawawi mengatakan bahwa dalam keterpaduan kedua substansi itu manusia menjalani hidup dan kehidupan yang kompleks dan unik. Salah satu keunikannya yang mendasar adalah kehidupannya yang dibekali dengan hakikat kemanusiaan atau manusiawi yang terdiri dari 3 hakikat. Pertama yaitu hakikat individu. Manusia di dalam mengintegrasikan dirinya sebagai individu selamanya menginginkan untuk diperlakukan sebagai individu. Hal ini memberikan kesadaran bahwa dirinya saling berbeda tetapi juga sama dengan individu yang lainnya. Setiap individu menyadari identitasnya yang tidak sama secara fisik maupun psikis dari individu yang lain. Wajahnya atau bahkan hidung, bibir, mata, dan lain-lain tentu saja berbeda dengan individu yang lain. Jalan dan gayanya pun tidak sama. Demikian pula kemampuan jiwanya berupa bakat, inisiatif, kreativitas, proses berpikir, sifat-sifat kepribadian seperti marah, riang, pendiam, dan lain-lain tentu tidak sama dengan individu yang lain. Nah, dari ketidaksamaan individu tersebut, setiap manusia tampil sebagai individualitas. Artinya, semua manusia ingin dihargai karena dirinya sendiri. Dari sisi itulah, maka setiap manusia memiliki kesamaan berupa harkat dan martabat sebagai manusia yang memerlukan dihormati dan dihargai oleh manusia lain. Tidak ada manusia yang ingin dicaci, dimaki, dan dihina di depan orang banyak, atau tidak ada yang senang bahwa kita dilecehkan, dicurigai, dan diabaikan di sisi pergaulan dan sebagainya. Yang kedua adalah hakikat sosialitas. Di dalam beraktivitas sehari-hari di muka bumi ini, manusia sebagai individu memerlukan individu lain. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hakikat sosialitas atau kebersamaan berupa kecenderungan untuk berada bersama pada suatu tempat dan waktu yang sama dengan saling berinteraksi. Nah, kecenderungan inilah yang mendorong manusia hidup berkelompok yang disebut sebagai masyarakat. Semakin besar kelompoknya disebut bangsa yang merasa bersatu dengan identitas yang sama atau memiliki kesamaan. Kecenderungan itu dilakukan manusia juga dengan membentuk kelompok-kelompok yang kecil yang disebut sebagai organisasi. Dengan kata lain, organisasi sebagai bentuk perwujudan hakikat sosial manusia terbentuk karena sejumlah individu yang memiliki kepentingan yang sama bersepakat untuk bekerja sama dengan mencapai tujuan atau cita-cita yang sama. Kepentingan manusia sangat banyak jenisnya dan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Salah satu kepentingan tersebut berkenaan dengan aspek kehidupan sosial ekonomi yang mendorong manusia membentuk suatu organisasi kerja untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhannya. Ketiga adalah hakikat moralitas. Pada hakikatnya, setiap manusia sebagai individu maka di dalam beraktivitas di dalam masyarakat menginginkan untuk hidup secara harmonis bersama individu lain.
Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hakikat moralitas berupa kecenderungan pada norma-norma dan nilai-nilai yang memungkinkan hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Nah, norma-norma tersebut berkembang dari waktu ke waktu. Usaha untuk mencari norma sering mencapai tertinggi dan absolut, bahkan ada di antara menjadi satu kepercayaan yang secara turun-temurun melalui nenek moyangnya. Namun ada pula kelompok lain memperoleh norma bukan karena usaha pencarian, tetapi karena petunjuk Sang Pencipta alam semesta melalui para nabi dan rasul. Norma-norma inilah yang sangat besar pengaruhnya dalam aktivitas manusia dan kemanusiaan di dalam mewujudkan eksistensinya, baik dalam hakikat individu maupun sosialisasi di dalam berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan suatu organisasi. Ini berarti terbentuknya suatu organisasi dalam hidup dan kehidupan didasari oleh hakikat kemanusiaan. Dengan kata lain, bahwa manusia beraktivitas di dalam organisasi berusaha mengaktualisasikan ketiga hakikat kemanusiaan agar dalam menjalankan hidupnya dan kehidupannya bersifat manusiawi. Pada prinsipnya, setiap manusia agar hidup layak berdasarkan hakikat kemanusiaannya, manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, menurut Nawawi, kebutuhan manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan fisik atau jasmani, yang kedua, kebutuhan psikologis, dan yang ketiga yaitu kebutuhan spiritual. Untuk itu, Nawawi menganalisis hakikat kemanusiaan dari sisi manusia sebagai makhluk politik, manusia sebagai makhluk ekonomi, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk politik. Manusia sebagai makhluk politik itu tidak harus semata-mata dikaitkan dengan pengertian umum tentang politik seperti diartikulasikan, disosialisasikan, dan diperjuangkan oleh organisasi-organisasi politik. Hal itu memang termasuk dan bahkan merupakan manifestasi paling nyata dari kepentingan manusia sebagai makhluk politik. Karena manusia merupakan makhluk politik, jelas ia mempunyai kepentingan di bidang politik. Kepentingan tersebut pada umumnya tercermin dari keinginannya untuk turut serta atau diikutsertakan dalam menentukan nasibnya. Yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk ekonomi. Artinya ia mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang bersifat kebendaan yang ingin dipuaskannya. Yang ketiga yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Telah terbukti bahwa sejak permulaan eksistensinya manusia menyenangi kehidupan berkelompok. Dalam lingkungan masyarakat disebut primitif sekalipun, manusia adalah makhluk yang senang pada kehidupan bermasyarakat. Ternyata pula bahwa semakin tinggi tingkat kemajuan yang ingin dicapai oleh manusia, semakin besar pula kebutuhan untuk membentuk berbagai kelompok. Yang keempat atau yang terakhir yaitu manusia sebagai makhluk individu. Memberi petunjuk bahwa manusia di samping sebagai instansi ekonomi dan instan sosial juga tetap merupakan individu dengan jati diri yang khas. Prinsip tersebut berarti antara lain bahwa untuk dapat memperlakukan seorang secara tepat perlu pemahaman tentang apa yang disebut sebagai variabel bebas yang membuat seseorang itu sebagai instan yang berkarakteristik yang khas sifatnya. Pengertian organisasi. Menurut Nawawi, organisasi itu dibagi menjadi 2, yaitu pengertian statis dan pengertian dinamis. Pengertian statis, organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan yang sama. Statis dalam artinya bahwa setiap organisasi memiliki struktur yang cenderung tidak berubah. Di samping itu, posisi statis dan jabatan juga cenderung permanen. Yang kedua yaitu pengertian dinamis, proses kerjasama sejumlah manusia, 2 orang atau lebih, untuk mencapai tujuan tertentu. Dinamis dan artinya bahwa kerjasama berlangsung secara berkelanjutan dan proses yang selalu mungkin terjadi lebih efektif. Sebaliknya dengan semakin kurang efektif atau semakin kurang efisien. Setelah mengetahui
Pengertiannya kemudian diuraikan 4 unsur. Yang pertama yaitu manusia. Unsur ini dari segi jumlah terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, unsur filsafat, manusia yang menghimpun diri dalam organisasi dengan hakikat kemanusiaannya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama sehingga memungkinkan terwujudnya kerjasama. Yang ketiga yaitu proses organisasi sebagai perwujudan interaksi antara manusia yang menghasilkan kerjasama, tidak pernah berhenti selama manusia berhimpun di dalamnya. Oleh sebab itu, kerjasama tersebut sebagai kegiatan yang berlangsung seperti proses. Yang keempat yaitu tujuan. Organisasi didirikan manusia adalah karena kerjasama kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakikat kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya bahwa dalam setiap organisasi selalu ada atau beberapa orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan sejumlah orang yang bekerja sama tadi dengan segala aktivitasnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua organisasi memiliki kesamaan. Yang berbeda hanyalah bidang geraknya karena didasari oleh berbagai kepentingan manusia yang terhimpun di dalamnya. Organisasi perusahaan bertujuan mendapatkan laba dan prinsip kegiatannya ekonomi rasional. Organisasi sosial bertujuan memberikan pelayanan sedangkan prinsip kegiatannya adalah pengabdian sosial. Kemudian saya akan menjelaskan tentang materi perubahan paradigma organisasi. Dalam perkembangannya, organisasi telah mengalami perubahan diafragma. Kemudian telah dibentuknya rencana baru organisasi. Ada 3 rencana. Yang pertama, orientasi pada efisiensi yang tinggi. Yang kedua, sistem otoritas dan kendali yang sangat hierarkis dengan rental kendali yang sempit. Dan yang ketiga dan terakhir yaitu prinsip-prinsip spesialisasi, sentralisasi, dan formulasi sangat ditentukan. Sekian materi kedudukan manusia di dalam organisasi menurut saya. Saya Mutia Farida pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.